Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Nataya Kaisha, RR Cerslia, Umam Nur Rahman, Ahmad Fajar, Hoirul Priyo, Alexander Kalang, Fani Wulandari, dan Lisa Nurani. Kami membuat video ini untuk melengkapi tugas akhir Pancasila dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Teknologi Yogyakarta dengan dosen Ibu Tiffany Setio Pratiwi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi dengan materi KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, kemudian yang saya akan bahas yaitu pengertian KKN, arti, makna, dan kesimpulan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah korupsi. Apa sih korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang mempunyai jabatan di pemerintahan yang menggelapkan uang milik negara dan mengakibatkan kerugian pada negara. Dan kemudian adalah kolusi. Nah, kolusi adalah tindakan lebih memilih seseorang terdekat daripada memilih orang lain karena kemampuannya. Nah, yang terakhir adalah nepotisme. Nepotisme adalah tindakan yang hanya mementingkan golongan tertentu saja, misalnya untuk menduduki jabatan hanya untuk keluarga atau kerabat terdekat saja. Kemudian berikut adalah data tentang KKN. Yang pertama yaitu korupsi. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis kepada nasabah terkait investasi Safe Plan sebesar 12,4 triliun. Nah, produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Nah, berikut adalah data tentang kasus kolusi. Partai Gerindra dituding meminta uang sebesar 2,5 M kepada PT Sarana Multi Infrastruktur. Permintaan uang ini merupakan kolusi untuk memuluskan pengajuan pinjaman dana daerah sebesar 300 miliar dari pemerintah Kabupaten Lampung Tengah ke perusahaan tersebut. Nah, yang terakhir adalah data tentang kasus nepotisme. Nah, Bermandes, Ketua Kadin Aceh, memasukkan anggota keluarganya sebagai Dewan Pengurus Kadin Aceh periode 2013 sampai 2018 yang ditempatkan pada sebuah komite. Untuk melakukan pencegahan terhadap praktik KKN, pemerintah Indonesia mengeluarkan landasan hukum, yaitu Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, dan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, dari penjelasan di atas tadi bisa disimpulkan adalah meskipun KKN seakan terus meningkat setiap tahun di Indonesia, namun kita sebagai bangsa Indonesia harus tetap optimis dalam memberantas KKN. Nah, cara paling mudah adalah dengan memulai dari diri sendiri, seperti memperbaiki moral dan mental diri. Tumbuhkan semangat anti KKN dalam diri, praktikkan anti KKN dalam setiap perbuatan, dan pengaruhi orang lain agar semangat anti KKN tumbuh dalam kepribadiannya. Pendapat, menurut saya pemberantasan KKN masih sangat terpuruk. Pemerintah masih kurang tegas terhadap penyelewengan jabatan dan kekuasaan yang ada di wilayah Indonesia. Pemerintah hanya turun tangan pada saat ada kasus yang terjadi, namun tidak bertindak apapun saat tidak ada kasus yang terjadi. Selain itu, lemahnya penegakan hukum tentang KKN juga menyebabkan lemahnya pemberantasan masalah KKN itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.